Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan apa itu Making Matrix Model by Todd Cecilenjo. Pertama, kenalkan, nama saya Louis Sebastian dan teman saya Franciscus Daly dan Gus Alexander. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu matrix. Matrix merupakan suatu cara atau proses untuk mengukur sesuatu desain yang ada. Kenapa matrix dibutuhkan dalam industri? Dengan menggunakan matrix dalam pengolahan data, akan sangat membantu suatu organisasi untuk mengembangkan usaha desain produk mereka. Berikut ini merupakan sebuah contoh kasus di mana usability matrix berhasil digunakan dengan baik, tetapi hanya memiliki dampak kecil, yaitu pada OneStart Indiana University Enterprise Portal Project. Pada tahun 2000, Indiana University mencoba untuk memulai proyek yang berhubungan dengan penelitian desain dan interaktif prototype development. Mereka mencoba mengidentifikasi semakin luasnya basis informasi konsumen yang akan semakin meningkatkan pengetahuan konsumen mengenai penggunaan teknologi, serta harapan untuk akses yang lebih mudah dan cepat. Rencana ini mampu memberikan gambaran mengenai a next generation yang bertanggung jawab untuk menyediakan beragam layanan universitas yang mencangkup 500.000 mahasiswa, staf, alumni, dan lainnya. Di tahun 1995 hingga 2003, Internal Consulting Group atau Usability Consulting Service yang berbasis pada IU University Information Technology Service mendukung proyek ini pada desain dan evaluasi pengembangan perangkat lunak. Tim ini telah berkontribusi dalam suksesnya teknologi dari UATS dan Indiana University. Dan kemudian akan silakan oleh teman saya. Di tahun 2000, OneStart tidak dapat menguji desainnya sendiri. Maka dari itu, mereka mencoba melakukan comparative evaluation dari beberapa portal web seperti MyExcite, MyFidelity, dan MyYahoo. Mereka melakukan pengujian dengan mengambil beberapa sampel dari mahasiswa maupun pengguna lain dalam lingkup fakultas. Pengujiannya lebih kepada navigation and personalization test, yaitu seperti memilih konten untuk tampilan, mengatur sebuah layout, dan mengubah background themes beserta warnanya. Penelitian selanjutnya, mereka mengerti bagaimana reaksi user apabila saat portal web yang lama akan diganti dengan yang baru. Tim ini mempelajari apakah konten dan fitur yang ada pada kedua portal tersebut berguna untuk pengguna atau tidak. Faktor-faktor yang ada tersebut akan mengarah kepada tujuan-tujuan berikut ini. Identifikasi masalah utama dari usability yang terkait pada fitur-fitur di dalamnya. Membuat usability benchmark, effectiveness, efisiensi, satisfaction. Menyelidiki apakah metode administrasi user satisfaction surveys berdampak pada rating. Korelasi antara efisiensi, effectiveness, dan satisfaction pada user. Mengidentifikasi nilai yang diberikan oleh user. A new lab study. Dibuatlah lab study yang baru dengan menggunakan 45 responden yang dibagi menjadi 3 grup. Tiap grup berisi 15. Tiap individu diberikan task yang meliputi pengambilan informasi dan personalization task. Information retrieval and personalization task. Information retrieval merupakan suatu task tentang bagaimana cara menemukan channels atau group of content yang ditambahkan ke halaman page. Personalization task merupakan suatu task di mana partisipan perlu untuk mengubah tampilan dari interface yang ada. Basis matriks, efektif, efisien, dan kepuasan user. Atribut efektif, rubrik digunakan untuk menilai task performance dari portal web. Atribut efisien, stopwatch digunakan untuk mengukur waktu yang dihabiskan dalam satu task. Atribut kepuasan menggunakan after scenario questionnaire dan post satisfaction survey of usability questionnaire.
teman saya akan menjelaskan selanjutnya. Analisa. Mereka mencoba menganalisa data yang didapat untuk mencari pola perilaku yang mengarah pada masalah yang ada di desain. Masalah yang sering terjadi pada user. 1. Membuat dan mengedit halaman konten. 2. Mengubah warna pada tampilan. 3. Melihat halaman yang telah selesai dikunjungi. Nah, data kuantitatif yang telah dikumpulkan lalu dihitung berdasarkan 1. Effectiveness. Dengan menghitung nilai rata-rata atau MEAN dari task completion di tiap task yang ada. Dengan MEAN 0,731 dan standar deviasi sebesar 0,238. Yang kedua, efisiensi. Merupakan rata-rata tiap satu task. Dengan MEAN sebesar 467,4 detik dan standar deviasi sebesar 145 detik. Yang ketiga yaitu satisfaction atau kepuasan. Dengan membalik scale values atau nilai value dan menghitung rata-rata skor tes PSUUQ di tiap grup responden. Dengan MEAN sama dengan 5,1 dan standar deviasi sebesar 1,1. Nah, selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode SPSS untuk menemukan hubungan antara efisiensi, dan kepuasan. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa P memiliki nilai sebesar 0,01 atau 1%. Nah, nilai 0,01 ini berarti bahwa penelitian ini memiliki ketelitian yang tinggi. Mereka memiliki data yang diharapkan sedetail mungkin, sehingga mendapat suatu hasil yang akurat. Nah, selanjutnya, data kuantitatif pada tabel di samping ini merepresentasikan keefektifan dan keefisiensian desain pada tiap task yang diberikan. Dari kedua tabel di samping ini, terbukti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan saat menggunakan kondisi-kondisi seperti effectiveness, efisiensi, dan satisfaction atau kepuasan pada studi tersebut. Impact-nya. Setelah melakukan penelitian selama lebih dari 6 tahun, terjadi banyak pembauran pada OneStart. Mereka semakin mengerti mengenai tantangan yang ada dalam membuat usability metrics matter. Meskipun begitu, dampak asli pada produk yang diteliti tersebut masih rendah akibat tidak adanya suatu acuan atau aturan yang pasti. Pada kasus yang diteliti oleh OneStart ini, matriks yang dikumpulkan pada 2001 hanya merupakan suatu upaya awal dalam mengukur usabilitas suatu portal web. Akibatnya, nilai yang dihasilkan belum menggambarkan usability pada web tersebut. Usability matrix menghasilkan suatu nilai apabila memiliki acuan atau aturan yang pasti. Kesimpulan yang dapat dari studi kasus ini. Kasus pada OneStart ini merupakan suatu kegagalan. Disebut gagal karena mereka mencoba untuk membuat matriks berdasarkan suatu pengukuran yang hanya berfokus pada fitur-fitur di portal yang diteliti, bukan kepada core task-nya atau task utama. Ditemukan juga suatu fakta bahwa mereka mencoba meneliti suatu fitur yang seharusnya tidak perlu diukur, sehingga mereka harus melakukan penelitian ulang. Kasus pada OneStart ini merepresentasikan suatu contoh di mana membuat dan mengukur suatu usability matrix harus berfokus pada task utama atau core task yang dimiliki sehingga menghasilkan satu data matrix yang akurat dan berguna. Terima kasih.